Mas, ini to the point deh. Market kan selama ini kan jadi indikator ya, sifatnya kan netral ya. Apa yang terjadi di Indonesia pasti gejalanya lah atau simptomnya terlihat di market. Sebenarnya yang terjadi saat ini, analogi tadi, gejala ada yang nggak beres dengan Indonesia, lalu market meresponsnya, masih relevan nggak sih? Memang yang Mega bilang di awal itu sangat benar dan sangat akurat ya, bahwa biasanya pasar modal menjadi indikator penting bagi satu perekonomian. Jadi kalau, dan khusus untuk pasar saham, biasanya ini merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi modal itu biasanya mengalir dari negara yang tidak begitu kuat perekonomiannya ke negara yang perekonomiannya kuat, terefleksi di sisi mikro di bursa saham. Kira-kira itu yang terjadi sekarang di pasar sahamnya Indonesia. Intinya adalah ini memang pelemahan dari ekonomi, daya beli mulai terefleksi di sektor-sektor mikro. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Jadi pelemahan ini yang diekspektasikan oleh investor yang menyebabkan mereka menarik dananya dari Indonesia. Artinya ada peringatan dini yang diberikan oleh bursa bahwa sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi nggak baik-baik aja. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, kita kan secara pasar modal keseluruhan itu ada 3. Jadi 3-nya itu adalah 1 pasar saham, 2 pasar obligasi, 3 adalah pasar valuta asing atau FX. Nah, 3-tiganya ini ada indikator yang utamanya nih. Yang pertama adalah saham di IHSG, gitu kan. Pasar obligasi di SBN, dan yang ketiga ini pasar valuta asing di nilai tukar rupiah, gitu. Nah, pasar saham selalu identik pada pertumbuhan. It's about the growth oriented asset. Begitu Anda membukukan pertumbuhan yang tinggi, yang cepat, itu orang akan suka. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu kencang, pasti yang naik itu pasar saham terlebih dahulu, gitu loh. Begitu pula sebaliknya. Itu benar-benar peringatan yang tidak bisa disepelekan ya. Tapi masalahnya Mas, tidak demikian dengan Bapak Presiden kita. Ada banyak pernyataan kontroversial yang diucapkan lah oleh Pak Prabowo Subianto. Pertama tentang main saham adalah judi. Lalu yang terbaru adalah harga saham naik turun. Ya itu biasa aja, hanya segelintir orang yang stres gitu. Yang penting harga pangan nggak naik. Ya memang betul. Saham hijau atau merah itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah sampai trading halt kemarin, suspend. Itu loh Mas. Pertanyaannya adalah, apakah memang Presiden Prabowo Subianto tidak berpihak kepada pasar modal sejak awal beliau dilantik? Saya rasa belum tentu, gitu loh. Jadi ini merupakan satu pola yang normal dan biasa antara pembuat kebijakan. Biasanya dari sisi tampil di publik itu kan harus memberikan confidence. Saya yakin itu Pak Prabowo dan mungkin tim-tim di dalam lingkarannya beliau itu pasti sangat familiar terhadap konsep yang kita bahas di pagi ini, gitu, di hari ini gitu kan. Jadi saya rasa ini merupakan statement yang seharusnya bisa diinterpretasikan yang berbeda, gitu loh. Biasanya itu kalau misalnya dipersepsikan seperti itu ya, mungkin saja Pak Prabowo dan Petini berpikir lain, gitu loh. Jadi istilahnya kalau ketemu sama investor asing kita kan tidak boleh terlalu pesimis, gitu kan ya. Tapi ada satu hal yang saya mau tekankan, gitu loh. Jadi di seluruh dunia manapun ya, mayoritas presiden banyak yang menggunakan pasar saham sebagai indikator KPI-nya. Key Performance Indicator. Saya mau kasih contoh, misalnya Donald Trump. Di periode pertamanya Donald Trump, itu beliau sering sekali nge-tweet loh, soal pencapaian bursa saham. Jadi 2017, begitu Donald Trump terpilih, itu kan bursa saham sempat rontok, termasuk di Amerika Serikat kan. Lalu beliau melakukan stimulus-stimulus konkret yang mendukung perekonomian, seperti memotong pajak lah dan lain-lain itu kan, sehingga pasar itu merespon dengan sangat positif. Dan begitu indeks misalnya S&P 500 di Amerika Serikat, Dow Jones, Nasdaq itu naik terus dan mencapai rekor-rekor yang baru, Donald Trump tuh dengan sangat happy. Happy banget. Iya, ini menunjukkan perekonomian kita kuat, gitu kan. Ini menunjukkan perekonomian kita tahan banting, gitu loh. Because of my achievements as the first in command, gitu loh. As the commander in chief, gitu kan.
saya jadi presiden, indeks bursa saham merespon positif, gitu loh. Jadi responnya Pak Prabowo itu saya tangkap sebagai oke, mungkin pasar saham sekarang sedang turun, biarkan saya bekerja, biarkan saya dan tim saya bekerja. Gitu loh. Kita lihat apakah misalnya Pak Prabowo dalam hal ini bisa mengembalikan kepercayaan investor atau tidak. Gitu loh. Karena investor lagi-lagi selain bisa salah, terkadang sering juga bisa bersifat subjektif. Gitu loh. Tapi bukankah maksudnya gini Mas, dengan hadirnya presiden, dengan pernyataan-pernyataan yang konstruktif lah, tidak destruktif kayak itu, bukankah harusnya market justru akhirnya menerima juga presiden kayak gitu loh? Iya, jadi ada namanya variabel komunikasi juga ya. Jadi itu kadang-kadang, misalnya kan kalau diibaratkan itu main kartu itu sama dengan misalnya saya tuh pemerintah, terus Mega itu adalah investor, gitu kan. Bisa saja itu kartu saya bagus, tapi dipersepsikan oleh Mega itu ini pemerintah sepertinya kartunya jelek, saya mau keluar dulu deh, gitu kan ya. Nah, bagaimana saya sebagai pemerintah atau Pak Prabowo mengkomunikasikan bahwa kartunya kami benar-benar bagus loh. Kalian investor salah menilai kartunya saya. Oke deh, misalnya pun benar deh. Misalnya kartunya itu sekarang lagi tidak begitu baik, gitu kan. Tapi saya punya banyak kartu lain loh yang mungkin bagus. Gimana nih saya mengkomunikasikan, oke, yang ini mungkin kita singkirkan dulu kartunya, gitu kan. Kartu-kartu yang lain masih ada yang bagus yang kamu nggak tahu loh. Dan kamu bisa cuan kalau investasi di sini. Investor pernah bilang, Indonesia is a country is never too good or never too bad. Jadi kita tuh selalu stabil. Kita tuh di ranah yang kalau misalnya ini liga klasemen sepak bola gitu kan, mungkin yang di menengah atas gitu loh. Jadi yang mungkin nggak pernah, jarang juara atau jarang masuk Liga Champions, tapi nggak pernah degradasi juga di bawah. Kita tuh terkenal sebagai tim yang stabil gitu loh. Jadi ya tuh perekonomian Indonesia memang sekarang ada perlambatan mirip dengan 2015, tapi kita punya sejarah di mana stabilitas politiknya selalu terjaga, transisi pemerintahnya selalu berlangsung damai, pertumbuhan earnings dari perusahaan, pertumbuhan ekonomi dan makro selalu bagus. Jadi sebenarnya ya gitu loh, kadang-kadang ada overshoot ke bawah, overshoot ke atas, ujung-ujungnya kita stabil juga di tengah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tentang dana asing. Dana asing itu kan pas 18 Maret 2,5 triliun dana asing keluar, bursa jeblok, trading halt. Kenyataannya 21 Maret dana asing keluar lagi dengan nominal yang nggak jauh berbeda, 2,3 triliun Mas. Bursa baik-baik aja, tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan kembali.